Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di channel spesialis AC mobil. Kali ini saya akan menerangkan berbagai macam hal tentang part AC mobil ya, bagian-bagian dari AC mobil. Yang awal mula adalah yang saya jelaskan adalah kompresor. Kompresor ada berbagai macam jenis ya. Ada yang model rotari seperti ini, ada yang model skrob, dan ada yang model seperti ini, piston ya. Untuk model piston biasanya bisa diperbaiki ya ketika bagian gundu ataupun klepnya patah. Tapi untuk model skrob dan model rotari tidak bisa diperbaiki ya, kecuali kerusakan di bagian seal shaft. Kompresor tugasnya amatlah penting ya. Dia adalah memompa freon ya. Pompa itu lemah bisa dilihat dari manifold ya. Apabila manifold itu menunjukkan low di atas 40 PSI, kemudian high-nya itu di bawah 190 PSI ketika RPM 1000, bisa dikatakan kompresor itu udah lemah ya, kompresinya udah lemah. Untuk model piston seperti ini kita bisa bongkar, kita bisa lihat ya. Biasanya ketika kompresinya menurun itu bisa karena klep patah ataupun gundunya itu udah oblak ya. Selain itu ini juga ada magnet ya. Ini tugasnya adalah menarik centerpiece. Dia sistemnya otomatis. Apabila dia udah menunjukkan suhu di titik tertentu, dia akan memutuskan arus ya. Tapi apabila dia tidak bisa mutus ya, bisa jadi suhu yang ditentukan belum memenuhi syarat di titik terendah ya. Selain kompresor juga ada kondensor ya. Kondensor ini tugasnya adalah mendinginkan freon ya. Apabila kondensor ini gagal mendinginkan freon ya, freon itu akan masih berwujud gas sehingga ekspansi tidak bisa mengabutkan ya, menyemprotkan. Freon itu ketika dia didinginkan di suhu di titik tertentu, dia akan berubah menjadi cair ya. Freon setelah melewati kondensor, kita pegang selangnya itu hangat ya, berarti dia belum begitu maksimal dalam mendinginkan freon ya. Tetapi ketika kondensor ini berhasil dalam mendinginkan freon, ekspansi melakukan pengabutan. Selain kondensor, ini adalah saringan ya. Ini fungsinya adalah menyaring kerak-kerak ataupun kotoran di sirkulasi freon ya. Bisa juga oli yang terbakar di bagian kompresor, dia akan tersaring di bagian dryer ataupun saringan. Apabila dryer ini udah penuh dengan kotoran, ini akan mengakibatkan kompresor itu terbebani ya, menjadi berat, sehingga suhu yang dihasilkan juga tidak akan bisa maksimal ya. Ini tugasnya adalah menyaring kotoran ya. Tetapi kalau sudah banyak kotoran, freon akan terhambat, jadi kompresor akan terbebani ya.
dan semakin berat. Selain dryer, ini adalah ekspansi. Ekspansi ada dua macam, ada yang berupa keong, ada yang seperti ini ya. Ini tugasnya adalah melakukan pengabutan ya. Apabila freon itu berwujud cair, dia akan melakukan pengabutan. Tapi kalau dia berwujud gas, dia tidak bisa melakukan pengabutan ya. Makanya kondensor itu amatlah penting ya. Makanya ketika kondensor itu kurang dalam pendinginan, biasanya dia ditambah kipas di bagian depannya ya. Tujuannya agar dia berhasil mendinginkan kondensor. Apabila ekspansi ini buntu ya, tersumbat, dia akan melakukan bunyi mendesis ya. Nah, ini adalah evaporator ya. Evaporator ini tugasnya adalah dia akan menimbulkan bunga es, kemudian tertiup oleh kipas blower yang menuju ke ruangan mobil ya. Ekspansi tersebut akan melakukan pengabutan, kemudian evaporator ini menimbulkan bunga es, kemudian ditiup ya. Nah, kalau banyak kotoran seperti ini, angin akan terhambat oleh kotoran sehingga udara di bagian kabin tidak dingin ya. Makanya setiap 8 bulan sekali kita wajib servis. Dan ini adalah switch resistor. Ini di bagian evaporator ya. Ini tugasnya adalah mengalirkan listrik di bagian blower ya. Dia bisa kencang, terus bisa agak rendet dan bisa pelan ya. Ini alatnya. Ini adalah kipas blower. Ini tugasnya adalah mendorong angin agar tercipta hawa dingin. Kiranya sekian penjelasan dari saya. Bila mana kurang jelas, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.